Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Gimana kabarnya? Harapan saya semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas rahmat dan berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 saya bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku dikasih Tuhan, berapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang orang benar. Siapa orang benar? Bukan orang yang hidupnya suci, gak pernah buat salah, bukan. Karena tidak ada orang yang demikian. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti berdosa. Ya, firman Tuhan mengatakan itu ya. Jadi kalau dikatakan orang benar, siapa dia? Yaitu yang pertama, orang yang dibenarkan. Artinya dia sudah bertobat dari dosanya dan mulai hidup benar. Yang kedua, orang yang melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Itulah orang benar. Tetapi kita mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Artinya sekalipun sudah hidup dalam kebenaran, sekalipun sudah bertobat dan dibenarkan Tuhan, yang namanya jatuh tetap bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, namun ia bangun kembali. Mau jatuh, mau 7 kali, mau berapa kali. Ya, di terjemahan yang lain ada mengatakan, sekalipun berulang kali jatuh. Ya, berulang kali. Ya, jatuh bangun. Ya. Tetapi ia tetap bisa bangun. Sebab apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan sesungguhnya yang menyertai. Ya, firman-Nya mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Selama kita hidup dalam kebenaran, jatuh itu biasa, tetapi pasti bangun itu akan terjadi. Artinya kita pasti bisa bangun lagi. Ya, jangan pernah putus asa ketika kita sedang di dalam kondisi jatuh. Ayo bangkit, ayo bangun kembali. Berapa hari yang lalu kita sempat bahas juga Mazmur 37 ayat 23-24. Kembali saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, jadi kenapa dia bisa bangun kembali? Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Orang benar disertai Tuhan. Kita masih berbicara di bulan ini Immanuel. Tuhan menyertai. Dalam penyertaannya ketika terjatuh, ada tangan Tuhan yang menopang. Sehingga orang itu tidak sampai tergeletak, terkapar, gak bangun lagi. Tidak, saudaraku. Dia akan bangkit lagi. Kita akan bisa bangkit lagi. Orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, sekalipun jatuh akan bisa bangun, bangkit kembali karena ada Tuhan yang menopang. Mungkin ada di antara bapak, ibu, saudara saat ini sedang mengalami situasi ini. Aku kok jatuh terus. Jatuh bangun, gagal mulu. Ya, jangan pernah putus asa. Selama engkau tidak putus asa dan mengatakan stop, selalu ada harapan. Amin. Jangan pernah mengatakan, wah udah gak ada harapan. Kalau orang mengatakan tidak ada harapan, berarti menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Kita hanya boleh berserah kepada Tuhan. Tetapi terhadap keadaan, kita jangan pernah menyerah. Amin. Coba lihat. Yesaya 57 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Perhatikan. Ya, oleh perjalananmu yang jauh, oleh karena usaha kita, perjuangan kita yang mungkin sudah lama, jatuh, ya itu rasanya berat sekali, ya, letih, rasanya capek, lesu, tak berdaya. Tetapi dikatakan firman-Nya, engkau tidak berkata tidak ada harapan. Selama kita tidak berkata nggak ada harapan, selama kita tidak berkata stop,
maka sesungguhnya harapan itu masih ada. Sesungguhnya peluang itu tetap akan ada. Tuhan bisa menciptakan peluang-peluang di depan mata kita. Ambil kesempatan yang ada yang Tuhan ciptakan. Kesempatan yang Tuhan izinkan ada. Segera ambil, bangkit lagi, kuat kembali. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga engkau gak lemah lagi. Ya, semangat ini luar biasa. Ya, kalau semangat yang patah keringkan tulang ya. Tapi kalau semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, itu menambah kekuatan. Sehingga kita bisa bangkit, bisa kembali melangkah maju. Amin. Ya, kita ingat beberapa contoh orang-orang yang tidak putus asa. Salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Ya, penemu bola lampu itu berjuang sampai 999 kali, boleh dikatakan kurang berhasil. Tetapi yang ke 1000 dia berhasil. Percobaan sekian lamanya, dia nggak putus asa dan akhirnya berhasil. Ada Colonel Sanders yang ditolak sampai 1000 ya, 1009 kali saya baca artikelnya. 1009 kali. Tetapi yang ke 1010 baru diterima. Perjuangan yang tidak mudah, tetapi selama tidak berkata, aku menyerah, aku putus asa, stop saja. Ya, selama itu tidak terucap, selama kita masih semangat, selama kita masih percaya dan punya semangat untuk maju, maka harapan itu tetap ada. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami, aku merasa gagal, engkau sudah mengalami situasi, aku jatuh, aku sudah nggak kuat lagi. Jangan pernah putus asa. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita, ada Tuhan yang Immanuel menyertai kita, ada tangannya yang akan menolong kita, membangkitkan kita kembali. Selama kita memandang Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia, dan senantiasa hidup di dalam pimpinannya, sekalipun terjatuh, Dia akan menolong kita. Jangan putus asa, ayo semangat terus, karena kita percaya, kita pasti bisa, karena ada Tuhan yang beserta kita. Sekalipun jatuh, bangun kembali, kuat kembali, karena Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan memberi kekuatan buat kami. Kalau ada di antara pemirsa atau jemaat-Mu, umat-Mu saat ini yang sedang mengalami situasi ini, yang sedang jatuh, yang sedang mengalami gagal, yang sedang mengalami beban berat, berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan baru, bangkitkan kembali ya Tuhan. Engkau yang menopangnya dan menolongnya bangkit dan kembali Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan-Mu, maka akan ada cara-cara yang baru. Akan ada breakthrough, terobosan terjadi. Sebab Tuhan yang beserta kami. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini seluruh aktivitas hidup kami Tuhan. Darah-Mu tutup bungkus kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari virus corona, dan segala yang dari si jahat. Dan damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.